Selamat pagi, selamat bergabung bersama Heavenly Light Ministry dalam Renungan Pagi hari ini. Renungan Pagi 28 Juli 2026 dengan judul Apakah Wewenang General Conference? Bagian kelima. Ayat kita pada pagi ini terdapat dalam Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Keterangan. Terkadang kita baru belajar setelah kita merasakan pukulan. Demikian halnya dengan Ketua General Conference, George I. Butler, bersama James dan Ellen White, yang sangat ia hormati, yang menentangnya dengan gagasan kepemimpinan individualistis. Ia menyesali tindakannya, mengundurkan diri dari jabatan ketua, membeli kembali dan membakar setiap salinan buku kepemimpinan yang ditulisnya, yang dapat diperoleh sekitar 960 salinan. Dan pada sesi General Conference tahun 1875, ia mengusulkan sebuah resolusi yang mencabut dukungan terhadap gagasan kepemimpinan yang dibuatnya. Pertemuan itu tidak tergesa-gesa mengambil keputusan atas topik yang begitu penting ini, tetapi menunjuk sebuah komite untuk mempelajari masalah tersebut. Sidang tahun 1877 yang menindaklanjuti laporan komite, memberikan suara untuk membatalkan persetujuan atas semua bagian dari risalah kepemimpinan yang ditulis Butler, yang mengajarkan bahwa kepemimpinan badan itu terbatas pada satu orang. Pertemuan tahun 1877 selanjutnya memberikan suara bahwa otoritas tertinggi untuk menyesuaikan dengan perintah Allah di antara umat gereja Masehi Advent hari ke-7 berada dalam kehendak badan umat itu, sebagaimana dinyatakan dalam keputusan-keputusan General Conference ketika bertindak dalam yuridiksinya yang sesuai, dan bahwa keputusan-keputusan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang tanpa pengecualian, kecuali jika keputusan-keputusan itu dapat dibuktikan bertentangan dengan firman Tuhan dan hak-hak hati nurani individu. Maka mulai tahun 1877, Butler dan James White yang bergantian memegang jabatan Ketua General Conference dari tahun 1869 sampai tahun 1888. White 1869 sampai 1871, 1874 sampai 1880. Butler 1871 sampai 1874, 1880 sampai 1888. Secara umum, sepakat mengenai kewenangan General Conference sebagai suatu badan. Sayangnya, dan memang tidak dapat dihindari, delegasi untuk General Conference dari conference lokal hanya bertemu satu sama lain selama beberapa minggu setiap tahun. Hal itu secara alami mengakibatkan orang Advent mengandalkan Ketua General Conference dan anggota komite eksekutifnya yang kecil untuk memberikan arahan. Hal itu terutama berlaku ketika orang-orang yang kuat seperti Butler dan White memegang jabatan ketua. Kedua orang itu memiliki kecenderungan untuk mengambil terlalu banyak wewenang ke tangan mereka sendiri, dan dengan demikian, dalam praktiknya lebih condong ke gaya kepemimpinan satu orang yang dianut Butler sebelumnya, yang tidak sesuai dengan teori. Kita menemukan pelajaran penting di sini yang mempengaruhi kita semua, baik bagi pimpinan kita di kantor conference, gereja lokal, atau bahkan keluarga. Apapun yang kita yakini dalam benak kita tentang kepemimpinan, hampir semua kita tergoda untuk mengambil alih. Tolonglah kami Bapa, saat kami menghadapi kecenderungan alamiah kami. Jadikanlah kami pemimpin yang lebih baik.